Halo, selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Semoga hari ini Pak berjumpa kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap memiliki semangat untuk mengikuti pelajaran daring yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dari sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Kota Kupang. Baik, hari ini kamu berjumpa kembali dengan Pak Josi Siram dalam mata pelajaran informatika dan hari ini kita masuk pada praktikum yang ke-6. Di mana praktikum 1, 2, 3, 4, 5 telah Pak bahas pada materi-materi sebelumnya. Dan hari ini kita akan masuk pada materi praktikum 6, yaitu kita akan membahas tentang penggunaan formula left, mid, dan right. Namun sebelum kita belajar pada hari ini, saya mengajak anak-anak semua untuk tundukkan kepala, kita bersyukur dan berdoa karena Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Dan kita bersyukur karena hari ini kita masih berjumpa untuk belajar secara daring. Oke, saya mengajak anak-anak semua untuk berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kamu menyimak video pembelajaran ini, anak-anak bisa mempraktekkan formula left, mid, dan right menggunakan aplikasi pengolah angka atau aplikasi Microsoft Excel. Nah, anak-anak mohon perhatikan penjelasan materi agar sebentar tugas praktikum 6 kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Oke? Baik, kita mulai. Yang pertama Pak akan bahas tentang penggunaan formula left. Nah, anak-anak, sebelum kita mempraktekkan, kita harus tahu dulu fungsi dari formula left ini digunakan untuk apa. Baik, formula left itu digunakan untuk menghitung atau mengetahui beberapa karakter dari sebelah kiri teks. Untuk mengetahui, ya, dari pakai ini saja ya. Jadi fungsi dari formula left itu digunakan untuk mengetahui beberapa karakter dari sebelah kiri teks. Ya, jadi anak-anak lihat ini ada daftar yang Pak gunakan untuk mempraktekkan formula left, mid, dan right. Ini ada nomor, ada nama, ada left, mid, dan right. Nah, beberapa karakter dari sebelah kiri. Jadi anak-anak perhatikan, misalkan ini nomor 1, ini nama atas nama Anjasitorus. Nah, Anjasitorus ini kalau kita lihat karakter itu bisa berupa huruf, angka, spasi, titik koma, atau simbol-simbol yang lain. Jadi karakter itu bukan hanya dihitung dengan huruf saja, tapi karakter itu semua simbol atau angka yang ada dalam sebuah sel. Jadi ini Pak kasih contoh, ini nama Anjasitorus. Nah, ini kalau Pak mau hitung, ini terdiri dari berapa karakter? Ya, kalian bisa menghitung. Ini terdiri dari 11 karakter. 11 karakter atau 11 huruf. Karena ini dia terdiri dari huruf, berarti 11 huruf. Tetapi kalau Pak tambahkan angka 1 di belakang, berarti ini sudah 12 karakter. Ya, dan Anda bisa paham, karakter itu bukan hanya huruf, tapi bisa angka, bisa juga simbol-simbol yang lain. Nah, fungsi left itu digunakan untuk mengetahui beberapa karakter dari sebelah kiri teks. Nah, fungsi left ini digunakan untuk mengetahui beberapa karakter dari sebelah kiri teks. Beberapa itu berarti bisa jadi 1 atau bisa juga lebih dari 1. Nah, contohnya seperti ini. Untuk menulis formula, anak-anak Pak lebih tegaskan lagi bahwa ingat selalu diawali dengan tanda sama dengan.
Jadi ketik sama dengan left. Ya, kita mau mengambil 5 karakter dari sebelah kiri dari nama Anjasitorus. Nah, anak-anak tinggal klik di sel nama Anjasitorus, lalu anak-anak tekan titik koma berdasarkan karakter yang ada di HP, di laptop ada yang pakai koma, ada juga yang pakai titik koma. Titik koma, lalu saya masukkan angka 5. Karena kalau kita mau ambil nama depannya Anjas, berarti Anjas itu 5 huruf. Tutup huruf, anak-anak tinggal enter. Nah, di sini akan muncul Anjas. Karena apa? Kita mengambil 5 karakter dari sebelah kiri. Nah, misalkan di sini saya ganti menjadi 4 atau menjadi 4. Saya hanya ambil 4 karakter. Maka di sini hanya muncul Anja dari sebelah kiri. Jadi mulai dari huruf A, N, C, dan A. Ya, anak-anak, itu adalah fungsi dari formula left. Sekali lagi, formula left itu digunakan untuk mengetahui atau menghitung karakter dari sebelah kiri teks. Nah, karakter itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa juga berupa simbol-simbol, termasuk spasi, titik koma, dan lain sebagainya. Baik, anak-anak, itulah penjelasan Pak tentang fungsi left. Nah, sekarang kita praktekkan semua ya. Ini Pak ambil 5 karakter dari sebelah kiri teks, yaitu teksnya itu adalah nama. Jadi tinggal anak-anak masukkan lagi left, klik di nama orang kedua, titik koma, 5, tutup huruf, enter. Ya. Lalu selanjutnya kita mengetahui lagi untuk orang ketiga, kita ambil 5 karakter. Begitupun selanjutnya orang keempat, kita ambil 5 karakter. Nah, begitupun selanjutnya orang kelima, kita ambil 5 karakter. Selanjutnya orang keenam, kita ambil 5 karakter. Selanjutnya orang ketujuh, kita ambil 5 karakter. Selanjutnya orang ke-8, kita ambil 5 karakter. Orang ke-9, tetap kita ambil 5 karakter. Dan orang orang ke-10 kita ambil 5 karakter. Nah, ini Pak praktekkan tadi itu penggunaan formula left. Anak-anak sudah bisa paham. Sebentar setelah video ini kalian bisa mengerjakan soal praktikum 6 yang nanti Pak akan kirim ke Google Classroom kalian masing-masing. Nah, silakan kalian kerjakan seperti praktikum-praktikum yang sudah kalian kerjakan, lalu dikirim, lampirkan filenya ke Google Classroom supaya Pak periksa dan berikan nilainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke formula MIT. Formula MIT. Nah, sebelum kita praktekkan, anak-anak tahu dulu apa fungsi dari formula MIT. Ya. Formula MIT, ya, formula MIT itu digunakan untuk mengetahui beberapa karakter dari tengah, ya, dari tengah teks. Ya, tadi left itu dari kiri, sekarang MIT. MIT itu dia mengetahui beberapa karakter dari tengah teks. Nah, jadi tadi kita ambil dari kiri, sekarang kita ambil di bagian tengah. Berarti kita coba menggunakan praktek menggunakan formula MIT. Tetap sama dengan MIT, buka kurung. Saya klik di nama Anjasitorus. Saya mau ambil 3 karakter dari tengah teks. Ya.
dari tengah teks 3, dia akan menghitung ya, nanti seperti misalkan ada 10 karakter, maka dia akan ambil dari tengah. Contoh, kita lihat hasilnya ya. Ini kenapa dia muncul 3,3, dia muncul J. Nah, berarti dia akan menghitung karakter yang ketiga. Dia ambil karakter yang ketiga. Nah, karakter yang ketiga kan J. Menghitungnya mulai dari J. Tengahnya dimulai ambil dari J. Lalu 1, berarti dia hanya ambil 1 huruf. Atau misalkan di sini saya masukkan 3. Berarti nanti dia akan ambil startnya mulai dari J. Tengahnya dia patokannya di J. Lalu diambil 3 huruf. Just. Kenapa dia muncul just? Karena kita patokan tadi. Huruf yang pertama dia ambilnya dari huruf ketiga. Karakter ketiga yaitu huruf J. Terus setelah itu dia berapa banyak karakter yang dia mau ambil? 3. Maka dia akan hitung mulai dari J. Terus diambil 3 karakter, berarti J, A, dan S. Berarti hasilnya adalah just. Sekarang saya coba lagi. Meet. Saya klik di Anjasitorus, titik koma, saya pilih 5. Nah, anak-anak perhatikan, 5 ini berarti di karakter S. Berarti dia akan mengambilnya dari karakter S. Ya, dari huruf S. Karena kita hitung karakternya 1, 2, 3, 4, 5. 5 S ini adalah karakter yang kelima. Setelah itu dia akan ambil 4 karakter. Nah, dia mau ambil 4 karakter. Berarti nanti hasilnya pasti anak-anak sudah tahu. Dia akan mulai dari huruf S. Berarti S, I, T, dan O dia akan ambil. Nah, Sito. Jadi angka pertama menunjukkan titik mana atau karakter mana yang kita menjadi patokan. Lalu angka 5 ini menjadi titik, menjadi tolak ukur atau titik untuk dia mengambil karakter. Lalu 4 itu jumlah karakter yang dia ambil. Jadi fungsi meet itu dia mengambil beberapa karakter dari tengah atau dari titik yang kita tentukan. Ya. Jadi fungsi formula meet itu digunakan untuk mencari atau mengetahui beberapa karakter dari tengah atau dari titik yang kita tentukan. Nah, sekarang saya mau cari tahu lagi untuk orang nomor 2. Saya gunakan fungsi meet. Ya. Ya. Ini saya ambil karakter yang ke-7. Ke-7, lalu dia ambil 4 huruf. 4 karakter. Tulisannya Alia karena dia ambilnya dari yang ke-7. Ya. Ini. Selanjutnya kita Amoinina. Meet Amoinina. Saya klik Amoinina. Lalu saya mau patokan di karakter 6. Karakter 6. Lalu saya mau ambil 4 karakter. Nah, ini hasilnya. Nah, kenapa dia muncul 3? Anak-anak, kenapa dia tidak muncul 4? Di sini karena apa? Karena patokan yang pertama, titik yang kita tentukan adalah karakter yang ke-6. Kita hitung. A, M, N, Y, N. Ini 6 itu I. Karakter yang ke-6 itu adalah I. Maka dia akan ambil 4. Tapi karena di sini karakter setelah I itu hanya ada 3, maka dia di sini muncul hanya Ina.
karena tidak ada lagi karakter setelah huruf A. Baik, lanjut kita ketik mit, kita ke Baskara. Saya titiknya saya di karakter 4. Anak-anak lihat karakter 4 itu huruf A. Lalu saya pilih, saya mau mengambil 4 karakter. Aska. Ya, Aska. Begitupun saya mengambil beberapa karakter dari nama Bertin. Titik awalnya saya tentukan di karakter 4. Saya mau ambil 3 karakter. Sorry, salah. Nah, ini harus titik koma. Lalu saya enter, itu dia namanya tim. Lalu saya tentukan lagi untuk cahaya nurani. Titik awal saya mau ambil dari karakter 6. Lalu saya mau ambil 3 karakter. Nur. Kita cari lagi karakter dari Deli Masari. Titik awalnya saya kasih karakternya 3. Lalu saya mau ambil 4 karakter. 5. Saya ambil lagi Erwinto. Pakai mit. Titik koma, saya ambil karakternya 4. Tapi saya ambil 2 karakter. Titik awal 4, 2 karakter. In. Saya buat lagi di Fadlizon. Ya, titik awalnya itu saya ambil 5, karakter ke-5. Lalu jumlah karakternya saya ambil 3. Dia munculnya ISO sama dengan mit, kekurung untuk Royanto. Titik awalnya saya mau ambil di karakter ke-3. Lalu jumlah karakter yang mau diambil adalah 5. Nah, ini anak-anak fungsi dari mit itu, formula mit itu untuk mengetahui beberapa karakter dari tengah teks atau titik yang ditentukan. Ya. Baik, itu nanti anak-anak masuk praktek akan lebih paham karena akan langsung coba. Sekarang kita masuk pada formula right. Ya, ini berlawanan dari left. Left tadi kiri, right ini kanan. Berarti untuk sebelum kita praktek menggunakan fungsi right, kita akan tahu dulu formula right ini digunakan untuk mengetahui beberapa karakter dari kanan teks. Beberapa karakter dari kanan teks. Oke, kita langsung coba praktek. Sama dengan right, buka kurung, klik di Anjasitorus. Kita mau ambil 4 karakter dari sebelah kanan. Dia munculnya urus karena dia bacanya dari kanan. Ya, kalau left itu dari kiri, sementara right itu dari kanan. Oke, kita lanjut pakai right. Kita ambil Artinialia. Kita ambil 4 juga dari belakang, 4 karakter. Kita buat lagi di Amoinina, kita ambil 4 karakter. Kita ambil lagi menggunakan right, 4 karakter dari Baskara. Kita ambil lagi 4 karakter dari Bertinina. Kita ambil lagi
4 karakter dari cahaya nurani. Kita ambil lagi 4 karakter dari Delima Sari. Kita ambil lagi 4 karakter dari Erwinto. Kita ambil lagi 4 karakter dari Fadlizon. Kita ambil lagi 4 karakter dari Royanto. Anak-anak, ini hasil dari penggunaan formula left, mid, dan right. Jadi anak-anak sudah paham bahwa formula left digunakan untuk mengetahui beberapa karakter dari sebelah kiri, sedangkan formula mid digunakan untuk mengetahui beberapa karakter dari tengah atau dari titik yang telah ditentukan, sedangkan formula right itu digunakan untuk mengetahui beberapa karakter dari sebelah kanan. Anak-anak ingat, karakter itu bukan hanya huruf. Karakter itu bisa juga terdiri dari huruf, angka, bisa juga simbol-simbol yang lain, termasuk spasi. Baik, anak-anak, hari ini kita cukup sampai di sini materinya. Silakan kalian buka GC untuk mengerjakan praktikum ke-6. Nanti Pak akan cek tugas kalian. Ingat, tugasnya nanti dibaca petunjuknya baik-baik supaya bisa dikerjakannya dengan baik tanpa harus bertanya lebih banyak kepada guru. Kalau sudah paham petunjuknya, tidak perlu tanya-tanya lagi, kecuali ada hal-hal yang memang di luar dugaan, kayak hal-hal hambatan atau mungkin hal-hal teknis yang terjadi, kamu bisa bertanya. Tapi kalau petunjuk soalnya sudah jelas, Pak rasa tidak perlu kalian bertanya. Silakan mengerjakan dan kirim lewat Classroom. Saya akan secara otomatis Pak akan tahu siapa yang sudah kirim dan siapa yang belum. Nanti Pak akan umumkan daftar nilainya di grup WA kalian masing-masing. Oke, ini Pak hapus. Nanti kalian akan mengerjakannya sesuai dengan suruhan tugasnya. Ya, jangan mengikuti yang ada di pembahasan soal. Tapi nanti untuk mengerjakan praktikum 6, kalian membacakan petunjuk yang ada di Classroom kalian masing-masing. Oke, cukup sampai di sini anak-anak. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Saya mengajak kita semua berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat, wajib kerja tugas. Oke, wajib kerja tugas. Kalau sampai ujian akhir semester, Pak akan kirimkan daftar. Kalau salah satu tugas saja dia tidak mengerjakan, maka namanya Pak tidak akan masukkan ke daftar ujian. Jadi dia datang ketemu saya di sekolah baru di ujian, tapi dia tidak akan dapat link dia kerja online. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.